Mulai tah. Iya, silahkan share Iya, screen. yuk. Share screen. Data rek. Belum kelihatan. Udah ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar 2 mau mempresentasikan Aljabar. Kami yang beranggotakan Nurwanda Afifa, NIM 032, Dewi Adisa 062, dan saya Muhammad Aris Unaifi 092. Baik, next. The Italian Abacus. Nah, jadi Abacus Italia itu sangat berjasa sekali karena pada abad ke-14 mereka itu berperan penting dalam mengajari para pedagang sistem nilai desimal dan algoritma. Jadi pada zaman dulu itu kan sangat menyusahkan sekali karena dulu itu kalau menghitung-hitung itu menggunakan papan hitung yang mensyaratkan bahwa langkah-langkah awal dalam penghitungan dihilangkan saat seseorang bekerja menuju jawaban akhir. Mencari jawaban akhir itu sangat susah karena sangat membutuhkan sebentar saya cari. Karena membutuhkan papan apa gitu. Papan besar yang sangat menyusahkan untuk dibawa kemana-mana. Pokoknya intinya gitu. Terus Abacus Italia itu juga berjasa untuk mengajari para di sekolah, mengajari sekolah itu cara untuk menghitung dengan angka-angka yang baru. Kan dulu itu nggak ada angka sih. Terus next. Wanda next. Sudah. Udah. Oh, baru masuk. Simbolisme dan teknik aljabar. Nah, jadi kan dulu itu kan belum ada simbol, cuma ada kata-kata gitu loh. Kayak itu pada awal abad ke-15 itu adanya itu kosa. Nah, kosa itu kalau di kita kalau pada zaman sekarang itu kosa itu kayak pangkat 1. Terus censo atau dilambangkan dengan CE itu pangkat 2. Kubo kalau kita itu kalau zaman sekarang kubik itu disingkat CU. Terus redis gimana sih bahasanya? Pokoknya gitulah. Nah, itu tuh akar root kan. Terus contohnya, jadi dulu itu kayak gini loh. C di C atau CC itu berarti kan C. C itu kan dari pangkat 2. C di C 2 sama 2 kan berarti seperti itu X kuadrat sama X kuadrat gitu. Terus ada juga contohnya di Kenso di kubo atau kubo di Kenso dibalik-balik sama aja. Jadi itu X kuadrat sama X pangkat 3 begitu. Terus sebentar. Terus kalau contohnya yang lain itu ada misal ada cecu atau censo di cubo itu berarti censo itu kan pangkat 3, terus kebalik. C itu kan pangkat 2, terus cubo itu kan pangkat 3. Berarti itu mempresentasikan di zaman sekarang itu jadi X pangkat 3, dalam X pangkat 3-nya itu di dalam kurung terus ada kuadratnya begitu. Nah, terus akhirnya pada akhir abad ke-15 itu ada simbol plus sama minus. Terus plus itu bahasa apa? Bahasa internasionalnya. Terus piu itu bahasa apa? Bahasa Latin kalau nggak salah. Iya, maybe. Nah, itu Sang Luca Pacioli itu tuh menyimbolkan dan memperkenalkan bahwa plus itu disimbolkan menjadi P itu loh, P apa sih? P
P yang garis itu namanya apa sih? Pokoknya gitu. Terus M itu untuk minus. Oke, next. Suara saya masih kedengeran kan? Ti. Masih. Ya, oke. Makasih. Masih. Aljabar di Perancis, Jerman, Inggris, dan Portugal. Yang pertama itu yang di Perancis. Nah, ini di Perancis itu tokohnya itu Nicolas Fouquet, gimana sih? Pokoknya gitu. Nah, itu dia itu membuat buku namanya Triparty. Nah, isinya itu ada 3 bagian mengenai aritmatika dan aljabar. Bagian yang pertama itu aritmatika. Itu tuh pecahan, menjelaskan tentang pecahan, bahwa ada pecahan yang di antara setengah dan 2/3, yaitu 3/6. Nah, 3/6 itu sang Fouquet itu menjelaskan bahwa 3 itu berasal dari sebentar, itu salah ketik. Itu sebenarnya itu 2 kali 1 sama dengan 2, bukan 3, maaf. Terus 2 yang penyebutnya itu juga dikali 2 kali 3 sama dengan 6, seperti itu. Mohon maaf itu ada salah ketik. Terus bagian yang kedua dari buku Triparty itu menjelaskan tentang perhitungan kuadrat yang bukan kuadrat sempurna. Nah, tapi kita itu lebih menjelaskan yang bagian ketiga, yaitu aljabar menyelesaikan polinomial. Nah, sang Fouquet itu memperkenalkan notasi eksponensial untuk pangkat. Chris, kami Haris. Maaf. Dari mana tadi? Nah, itu yang bagian ketiga itu aljabar menyelesaikan polinomial. Nah, itu memperkenalkan notasi eksponensial untuk pangkat yang tidak diketahui dan membuat notasi hitung yang lebih mudah daripada singkatan Italia tadi. Nah, singkatan Italia tadi itu kan ada kayak pangkat kuadrat gitu loh, guys. Ada Kenso. Nah, itu tuh dimudahkan sama itu Fouquet menjadi dia menulis itu 2 kuadrat. Cuma 12 kuadrat. Nah, sedangkan kalau kita kan 12x kuadrat. Nah, saya itu nggak tahu bagaimana 12 kuadrat kok bisa sama dengan 12x kuadrat. Terus di bukunya tadi itu ada yang menginovasikan Al-Khwarizm Theorem. Nah, dia itu menggeneralisasikan kebersamaan derajat apapun yang bertipe kuadrat. Terus inovasinya yang selanjutnya itu sistem tertentu dari 2 persamaan dalam 3 variabel memiliki banyak solusi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu yang dari Jerman, itu tokoh-tokohnya itu ada Christoph Rudolph, Michael Stivel, dan Johannes Skebel. Gimana sih? Kayak gitu. Nah, tokoh yang pertama itu ada Christoph Rudolph. Nah, dia itu menciptakan buku namanya Kos. Nah, sebenarnya ini tuh kayak bukunya yang tadi, buku yang berasal dari Italia tadi, dari Abakis Italia tadi. Cuma dia itu isinya itu perkalian dalam pangkat berhubungan dengan penambahan eksponen, itu ada tambahan gitu loh. Terus penamaannya juga sama dengan Italia. Terus tokoh selanjutnya itu Michael Stivel. Dia itu dalam bukunya, dia itu mengeluarkan edisi yang baru dengan tambahan segitiga Pascal. Jadi buku ketiga bukunya itu, ketiga tokoh itu memiliki buku. Nah, bukunya itu kayak berasal dari satu sumber gitu loh, cuma ada revisi-revisi tambahan gitu. Terus, nah di bukunya Michael itu mengeluarkan edisi segitiga Pascal. Terus, nah Stivel itu juga orang pertama yang menyederhanakan x kuadrat sama dengan bx plus c menjadi x sama dengan b/2 plus minus akar b/2 kuadrat plus c. Terus, tokoh yang selanjutnya itu ada Johannes Skebel dalam bukunya De Numeris et Diversis Rationibus, yang isinya ekstraksi akarnya lebih tinggi dalam segitiga Pascal. Nah, nanti dijelaskan.
Nanti saya tunjukkan segitiga Pascal karya kedua tokoh tersebut. Terus itu ada simbol yang katanya siapa? Bentar. Mana? Itu simbol yang berasal yang simbol kuadrat yang katanya si Christoph Rudolph itu. Nah, itu ya seperti itu. Nggak bisa menjelaskannya saya. Pokoknya itu simbol itu. X pangkat 5 itu kayak beta. Nah, kayak gitu. Oke, next. Nanti kita jelaskan. Nah, ini karyanya segitiga Pascalnya oleh Stifel sama Scavel. Nah, yang Stifel itu kan cuma segitu, yang Scavel itu kayak lebih akar-akarnya lebih tinggi gitu loh. Terus katanya si Scavel itu aku tuh nggak tahu kenapa kok di bukunya itu bisa curhat gitu ya. Dia itu menjelaskan kalau dari segitiga Pascalnya itu dia itu menghabiskan lembar-lembaran yang banyak. Itu jelas banget. Oke, next. Nah, yang dari Inggris itu ada Robert Ricord. Nah, dalam bukunya The Wheatstone of Wheat. Nah, Robert itu sang pencetus simbol sama dengan, soalnya dia itu berpikir terlalu banyak monoton dalam penggunaan kata in equal to itu kan terlalu banyak, makanya dia itu menyimbolkan sama dengan gitu. Terus dia itu juga memperluas simbol pangkat dari Jerman. Nah, tadi kan udah saya jelaskan tuh, saya paparkan yang simbol itu pangkat berapa, pangkat 5 itu kayak apa, yang tadi itu loh. Nah, itu contohnya itu yang di bawah. Itu yang simbolnya kayak C sama L, gandeng, itu Cup of the Cup, itu artinya pangkat 9. Bagaimana kok bisa pangkat 9? Nah, itu kan pangkat 3 kalikan pangkat 3 jadi pangkat 9. Terus yang selanjutnya itu kan pangkat ke-20, pangkat 20. Itu simbolnya kayak gitu. Kenapa? Soalnya itu yang pangkat apa sih itu namanya? Yang kayak melungker-melungker itu loh, Rek. Nah, itu pangkat 2. Pangkat 2 kalikan pangkat 2 jadi kan pangkat 4. Terus yang kayak beta itu kan artinya pangkat 5. Berarti 4 kali 5 sama dengan pangkat 20. Begitu juga yang di bawah. Nah, itu ada pangkat 21. Itu tuh berasal dari CL. CL-nya yang tadi itu CL yang dijelaskan di atas itu kan ada kubik. Terus ada B kecil sama beta. Itu kan dari pangkat 7. 7 kali 3 sama dengan 21. Dan ada banyak contoh yang lain. Terus yang Portugal. Nah, yang Portugal itu tokohnya ada Pedro Nunes, gimana sih? Nah, itu dalam bukunya Libro de Algebra. Nah, karena berdasarkan pengamatan, berdasarkan yang saya pelajari kemarin, itu Pedro Nunes itu enggak kayak kalau diomongkan di zaman sekarang itu dia itu kudet, dia itu nggak tahu apa-apa. Makanya dia itu nggak tahu apa itu simbol plus sama dengan P, simbol minus sama dengan M. Nah, itu makanya yang dia itu cuma mewujudkan karya sang atakis Italia tadi begitu. Oke, selanjutnya. Suara saya masih kedengeran kan? Masih. Jelas Oke, banget. next. Sistem persamaan kubik. Sebenarnya saya itu nggak tahu. Dalam penjelasannya itu kayak nggak jelas banget gitu loh. Nggak ada strukturnya. Makanya saya itu sangat keberatan kalau disuruh buat video. Soalnya saya itu nggak bisa melakukan komunikasi dua arah gitu. Yang saya tahu inti-intinya itu Fra Luca Pacioli gimana sih? Nah, itu sampai menurutnya dia itu berkesan
memiliki kesimpulan bahwa dari abad ke-15 hingga awal abad ke-16 itu belum ada satupun yang bisa menyelesaikan persamaan kubik. Hingga pada akhirnya pada antara tahun 1500 atau sampai 1515, Scipion del Ferro sang dari Universitas apa gitu, saya bentar lupa. Mana ya catatanku? Pokoknya gitulah dari salah satu universitas gitu, guys. Nah, itu menemukan solusi dari X pangkat 3 plus DX sama dengan D. Habis itu, nah, ini tuh mulai penjelasan yang nggak paham banget. Jadi, sang Scipion itu kan dosen dari universitas apa gitu. Nah, itu tuh dia itu nggak mau mempublikasikan penemuannya, nggak tahu kenapa. Terus ada namanya siapa sih? Bentar dulu, Bang. Tuh bilang, maaf. Hingga pada akhirnya sang Scipion itu memiliki pesaing yang juga menemukan penemuannya. Namanya siapa, aku lupa. Anton, enggak. Namanya aduh, lupa. Pokoknya namanya itu X, bayangkan saja X. Nah, si X itu cuma penemuan dari si X itu kayak kurang greget gitu loh. Cuma si Lodovico Ferrari itu mendukung sama si X. Terus hingga pada akhirnya Scipion itu wafat gitu loh. Wafat, cuma dia itu udah ngasih tahu penemuannya sama muridnya, ya namanya itu Antonio Maria Fiore. Ya. Nah, itu tuh nggak paham. Pokoknya itu intinya si Lodovico Ferrari itu menyesal udah mendukung si X gitu sih sepemahamanku. Terus karena dia sudah meninggal, si Del Ferro udah meninggal, makanya si Ferrari itu kayak menyesal. Hingga pada akhirnya Ferrari itu memperkenalkan bahwa si Scipion del Ferro itu yang menemukan pertama. Udah jelas banget kan? Aduh, nggak paham. Pokoknya gitu. Terus Lodovico Ferrari itu kan salah satu murid dari Scipion del Ferro. Gitu nggak sih? Nah, itu dia itu menemukan solusi untuk persamaan derajat keempat. Itu aku nggak tahu. Terus yang selanjutnya kayak bercerita gitu loh, kayak novel, sumpah. Gimana? Aku tuh nggak tahu. Ya udahlah, next. Silakan yang bertugas. Ya, selanjutnya ada the theory of equation. Nah, metode aljabar untuk memecahkan persamaan kubik dan kuartik ini telah ditemukan di Italia pada abad ke-16, kemudian diperbaiki oleh Viete menjelang pergantian abad ke-17. Nah, pada awal abad ke-17 ini, dua ahli matematika ini, yaitu William Oughtred dan Thomas Harriot ini, telah membuat studi yang cermat tentang pekerjaan Viete. Kemudian dikonversikan ke penalaran simbolis yang mereka perkenalkan. Yang pertama ada William Oughtred, di mana karya utamanya ini berupa Clavis Mathematicae atau Key of Mathematics. Nah, ini pertama kali muncul pada tahun 1631. Di sini, Clavis ini memperkenalkan pembaca mengenai yang pertama,
Viete simbolik algebra atau simbol aljabar Viete. Kemudian yang kedua, bahwa aljabar itu benar-benar dapat dianggap sebagai seni analitis, di mana dengan mengambil hal yang dicari sebagai yang diketahui, kita akan dapat menemukan apa yang kita cari. Nah, Octret ini memperkenalkan banyak sekali simbol, termasuk itu X to represent multiplication, kemudian titik 2 itu to represent division. Jadi dia itu memperkenalkan banyak sekali simbol. Tetapi karena terlalu banyak, makanya hanya sedikit dari simbolnya yang dapat bertahan. Tapi untuk variabel, konstanta, dan pangkat, dia itu tetap mengikuti dari ide perkembangan Viete. Tetapi dia hanya membuat notasi sedikit lebih pendek dengan menggunakan singkatan. Misalnya, AQ for the square of A. Jadi, dia menulis AQ untuk A pangkat 2, dan AC for its cube, dia menulis AC untuk A pangkat 3. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Thomas Harriot. Nah, Harriot ini mengambil gagasan dari Viete untuk menggunakan huruf vokal sebagai yang tidak diketahui dan konsonan sebagai yang diketahui. Tapi dia itu menggunakan huruf kecil, sedangkan Viete itu menggunakan huruf besar. Dia itu menulis perkalian dengan penjajaran seperti itu BA, di mana Viete itu menulis B in A. Kalau Viete menulis perkalian itu B in A, tapi kalau Harriot BA. Kemudian dia juga menggunakan simbol seperti itu untuk kurang dari dan itu untuk lebih dari. Kemudian dia juga menggunakan yang sekarang kita gunakan, yaitu akar 3. Kemudian Harriot juga dapat menyederhanakan secara signifikan aturan dari Viete. Misalnya, itu AA min DC sama dengan GG min BA. Itu tuh ditambahkan BA plus DC di kedua ruas, akhirnya menjadi AA plus BA sama dengan GG plus DC. Kemudian dia juga mampu menyelesaikan persamaan kuadrat AA plus BB sama dengan 2CA dengan mengubah posisi BB dan suku 2CA, kemudian menyelesaikan kuadrat untuk mendapatkan bentuk seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada Albert Girard dan The Fundamental Theorem of Algebra. Dia dalam karyanya itu memperkenalkan pengertian eksponen pecahan. Lah, pembilang adalah the numerator is the power and the denominator is the root. Pembilang adalah pangkat dan penyebutnya adalah akarnya. Contohnya seperti ini. Dia menuliskan dalam kurung 3/249 untuk menunjukkan bahwa pangkat 3 dari akar kuadrat 49 itu seperti itu. Kemudian, tapi dia itu sudah menggunakan notasi yang kita gunakan sekarang untuk akar yang lebih tinggi. Ya, seperti itu, akar 3 untuk cube root. Kemudian, dia itu mengambil isyarat dari pembeli, yaitu seperti tadi, 49 3/2, untuk, berarti yang sekarang ditulis sebagai 49X pangkat 3/2. Dalam kurungnya itu berarti pangkatnya dari X. Kemudian, dia juga menuliskan bahwa 1 dalam kurung 3 itu be equal to 6 dalam kurung 1 plus 40. Lah, kalau sekarang itu ditulis X pangkat 3 sama dengan 6X plus 40. Ya, ini sebenarnya sudah masuk ke geometri analitik. Yang pertama ini ada Fermat and the Introduction to Plain and Solid Logic. Nah, ini tuh ada analisis Fermat tentang teorema Apollonius. Nah, Fermat ini mengambil 2 titik, A dan B, kemudian membagi garis AB di E dengan IE sebagai jari-jari. Dan E yet to be determined, itu belum ditentukan, kemudian E as a center, yaitu E sebagai pusatnya. Lah,
Dia itu kemudian menunjukkan untuk setiap titik di P pada lingkaran memenuhi syarat teorema yaitu AP kuadrat plus BP kuadrat sama dengan M. Asalkan I itu dipilih sehingga 2AE kuadrat plus IE kuadrat sama dengan M. Nah, the important ideas of the proof were that the locus the circles was determined by the sum of the square of root. Jadi yang penting dalam ide ini adalah bahwa lokus lingkaran itu ditentukan oleh jumlah koordinat dari dua jumlah variabel AP dan BP, dan bahwa titik itu ditentukan dalam bentuk koordinat N diukur dari titik asal E. Nah, yang kedua ini ada a second special case of Apollonius theorem. Pembuktian kedua tentang teorema Apollonius masih dibuktikan oleh Fermat. Nah, dalam kasus ini tuh dia menggunakan garis dasar sehingga semua poin itu berbaring di satu sisi dan menjatuhkan tegak lurus dari titik yang diberikan ke garis. Dia menggunakan horizontal koordinat GH, GL, dan GK. Kemudian dan juga koordinat vertikal GA, HB, LD, dan KC. Nah, ini tuh diukur sepanjang garis tegak lurus ke alas garis. Kemudian dia itu menunjukkan bahwa GM, koordinat horizontal dari pusat O lingkaran yang diinginkan, diberikan oleh GM equal to 1/4 kali GH plus GL plus GK. Sedangkan koordinat vertikal MO itu sama dengan 1/4 GA plus HB plus LD plus KC. Nah, jari-jari OP itu determined by ditentukan dari persamaan M AO kuadrat plus BO kuadrat plus CO kuadrat plus DO kuadrat plus 4OP kuadrat, di mana M is the given area, di mana M itu adalah area yang ditentukan, area tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada Descartes dan the geometry. Nah, seperti Fermat, Descartes itu sudah mempelajari karya-karya dari VT. Di sini ada konstruksi Descartes mengenai solusi dari persamaan kuadrat. Nah, di sini misalnya to find the solution of the quadratic equation z kuadrat sama dengan az plus b kuadrat, di mana untuk mencari solusi dari z kuadrat sama dengan az plus b kuadrat itu dia itu membangun sebuah segitiga siku-siku NLM dengan LM itu dilambangkan sebagai B dan LN itu sama dengan setengah A. Kemudian dia memperpanjang hipotenusa menjadi O ini dengan NO sama dengan NL karena jari-jari. Kemudian dia itu berkesimpulan bahwa UM adalah nilai Z yang disyaratkan karena OM adalah nilai Z yang disyaratkan karena nilai Z itu diberikan oleh rumus standar ini. Z sama dengan setengah A plus akar 1/4 A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di bawah kondisi yang sama, MP adalah solusi dari Z kuadrat sama dengan AZ plus B kuadrat. Kemudian selanjutnya ada Descartes dan equation solving. Nah, Descartes ini menunjukkan secara eksplisit bagaimana persamaan itu dibangun dari solusi mereka. Jadi, jika X sama dengan 2 dan X min 2 sama dengan 0, dan jika X sama dengan 3 atau X min 3 sama dengan 0,
dia mencatat bahwa hasil dari kali keduanya itu sama dengan X kuadrat bin 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini tuh persamaan dimensi 2 yang memiliki dua akar, 2 dan 3. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan dengan X min 4, ini akan menghasilkan persamaan X pangkat 3 min 9X plus 26X min 24 sama dengan 0, di mana dia itu persamaan dari dimensi 3 dan memiliki 3 akar, 2, 3, dan 4. Nah, jika hasil akhir ini kita kalikan dengan X plus 5, maka dia akan persamaan dengan akar salah menghasilkan persamaan dengan derajat 4, kemudian dengan 4 akar, di mana yang 3 akar itu benar dan yang 1 akar itu salah. Kemudian yang selanjutnya ada Descartes dan geometric curve. Lah, di sini bagaimana sih Descartes itu memutuskan karakteristik yang menentukan kurva geometri sebagai yang dicari dengan gerakan terus-menerus. Jadi, the general alasan dasarnya itu bahwa untuk mendefinisikan kurva seperti itu adalah all point of those curves must bear a definite relation to all point of a straight line, and that this relation must be expressed by means of a single equation. Jadi, semua titik-titik dari kurva itu harus memiliki hubungan yang pasti dengan semua titik dalam garis lurus. Dan bahwa hubungan ini tuh harus diekspresikan melalui persamaan tunggal. Nah, ini ada Descartes versus Fermat. Di sini Fermat itu menyatakan bahwa persamaan dalam dua variabel itu menentukan sebuah kurva. Lah, dia itu selalu memulainya dengan persamaan dan kemudian mendeskripsikannya dengan kurva. Tapi kalau Descartes itu lebih tertarik pada geometrinya, interested in geometry. Nah, the curves were primary. Kurvanya itu sangat penting. Kurvanya itu sangat utama. Nah, dia itu memberikan deskripsi geometrik dari sebuah kurva. Kemudian he was able to come up with the equation. Dia itu akan mampu untuk menghasilkan persamaan dari kurva tersebut. Tapi karena ini dia itu akan menghasilkan persamaan yang more kompleks dan format persamaan. Jadi dia itu akan menghasilkan persamaan yang lebih kompleks daripada persamaannya Fermat. Ya, kita masuk ke subbab ketiga yaitu algebra teks. Yang pertama ada Newton Arithmetica Universalis. Nah, di sini ada perlakuan Newton treatment of addition and multiplication dalam penjumlahan dan perkalian. Bahwa di sini dalam penjumlahan dalam kasus bilangan yang tidak terlalu rumit, dia itu dapat terlihat jelas, yaitu bahwa misalkan 7 ditambah 9 itu sama dengan 16 dan 11 tambah 11 itu make 26. Jadi dia itu terlihat gampang. Tapi kalau di complicated case, misalkan di ratusan, jumlahan ratusan, dia itu akan menulis angka dalam urutan menurun dan mengumpulkan jumlah kolom secara terpisah. Jadi kayak penjumlahan bersusun. Kemudian yang multiplication itu dia itu mengatakan bahwa simple algebraic terms, suku-suku aljabar sederhana itu dikalikan dengan menggambar, drawing number into, menggambar angka menjadi angka dan variabel menjadi variabel, and then menetapkan produk positif jika kedua faktor itu menjadi positif atau keduanya negatif, dan negatif otherwise, dan negatif sebaliknya. Nah, ini ada banyak sekali
Newton word problem yang masih dipakai hingga sekarang. Misalnya ini contohnya. Yang pertama itu artinya itu kayak gini. Jika dua kurir A dan B itu terpisah sebanyak 59 mil berangkat untuk bertemu satu sama lain, ketika A itu sudah menempuh 7 mil dalam 2 jam dan B menempuh 8 mil dalam 3 jam. Sedangkan B memulai perjalanan 1 jam lebih lambat dari A. Seberapa jauh jarak yang harus ditempuh A sebelum ia bertemu B? Ini kan persoalan yang sering kita jumpai dulu. Kemudian yang nomor 2 itu ada jika juru tulis dapat menyalin 15 lembar dalam 8 hari, berapa banyak juru tulis dengan hasil yang sama diperlukan menyalin 405 lembar dalam 9 hari, seperti itu. Nah, ini ada Maclaurin Treatise of Algebra. Nah, di sini tuh menyajikan apa yang dia sebut sebagai teorema umum untuk for eliminating atau untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diketahui in a system equation, di dalam sistem persamaan. Nah, metode yang sekarang dikenal sebagai aturan Cramer. Nah, di sini tuh dia itu introduction to the analysis of algebraic curves jika seperti ini. Pokoknya seperti inilah, AX plus BY sama dengan C itu akan menghasilkan seperti ini. Z sama dengan itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Euler's Introduction of to Algebra. Lah, Euler's ini lebih lengkap daripada pendahulunya yang Fermat sama Descartes. Di sini Euler itu mulai karyanya dengan mendiskusikan discussion of the algebra of positive and negative quantities. Dia itu mendiskusikan tentang aljabar besaran positif dan aljabar besaran negatif. Kemudian Euler introduce the concept of an imaginary number. Nah, yang pertama ini contohnya. Begin the text with equation, ini contohnya itu min A kali 3 itu hasilnya min 3A. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Euler ini memperkenalkan konsep imajiner jumlah. Nah, yang ketiga ini, Euler melanjutkan teks dengan membahas logaritma, infinite series, dan the binomial theorem. Nah, dalam logaritma itu contohnya, misalkan AB sama dengan C, maka B itu logaritma dari C dengan basis A. Nah, ini kemudian dia itu secara sistematis membimbing pembacanya untuk menyelesaikan solusi aljabar persamaan derajat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir, dia itu sangat penting karena tidak ada di pendahulunya. Dia itu menjelaskan tentang solusi dari persamaan tak tentu. Ya, kemudian yang terakhir, kemajuan di teori persamaan. Nah, the fundamental theorem of algebra. Kemajuan di the fundamental theorem of algebra ini, setiap persamaan polinomial berderajat n dengan koefisien real memiliki n solusi, baik nyata maupun kompleks. Nah, ini tuh, tapi Leibniz itu mengajukan pertanyaan, apakah setiap persamaan aljabar itu dapat diuraikan menjadi faktor nyata, sederhana atau bidang, yaitu apakah setiap polinom nyata dapat difaktorkan menjadi polinomial nyata dengan derajat 1 atau 2. Misalkan, ini X pangkat 4 plus A pangkat 4 itu difaktorkan akan menghasilkan seperti ini. X min A akarnya ada 2 min 1. Lah dia sedangkan zaman dahulu itu belum dia ketahui bahwa akar min 1 itu sama dengan 1 plus akar 1 per akar 2. Nah, seperti itu. Dia itu belum tahu, tapi dia itu sayangnya dia tidak tahu bahwa itu, dan dengan demikian percaya bahwa atau tidak ada hasil kali dari dua faktor manapun yang akan memberikan pembagi kuasa nyata dari X pangkat 4 plus A pangkat 4. Ya, ini ada Euler and System of Linear Equation. Nah, di sini Euler itu mengeksplorasi beberapa gagasan yang lebih umum dalam penyelesaian sistem persamaan. Dalam sebuah makalah di tahun itu, perhatiannya adalah untuk memecahkan paradoks yang telah dirumuskan Cramer
berdasarkan Sarah McLaurin sebelumnya. Lah, paradoks ini itu didasarkan pada dua proporsi. Yang pertama, kurva aljabar berorder n itu secara unik ditentukan oleh n kali n plus 3 per 2 titiknya. Kemudian yang kedua, dua kurva aljabar berorder n dan m berpotongan di titik nm. Ya ini. Kemudian yang terakhir ya ada Lagrange and the solution of polynomial equation. Jadi di sini tuh Lagrange mulai dengan studi sistematis tentang metode penyelesaian persamaan kubik x pangkat 3 plus nx plus p sama dengan 0. Nah, pada dasarnya ini tuh dimulai dengan prosedur Cardano. Lagrange kemudian dapat menunjukkan dari penelitiannya itu dapat menunjukkan bahwa tiga akar berbeda dari persamaan asli itu yang diberikan itu seperti ini. X1 sama dengan akar 3 dari R1 plus akar 3 dari R2. Kemudian selanjutnya X2 itu sama dengan omega akar 3 dari R1 plus omega kuadrat dari akar 3. Itulah pokoknya itu. Oke, selanjutnya itu pokoknya kesimpulannya dari Lagrange. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah memecahkan persamaan aljabar. Next. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran. Gak kedengeran, Disa. Slide-nya, Wan. Oh iya sih, bentar. Astagfirullahaladzim. Aku capek ngomong nggak ya? Yang pertama adalah teori permutasi. Jadi Cauchy itu memperkenalkan notasi siklus positif dan negatif permutasi dan mendefinisikan urutan dari suatu permutasi serta memperkenalkan notasi siklus dan menggunakan istilah substitusi konjugasi. Permutasi yaitu suatu kesatuan fungsi dari suatu huruf yang diberikan hingga ke dirinya sendiri. Cauchy menggunakan kata substitusi dan permutasi sehingga bergantian mengacu pada fungsi tersebut. Aku gak paham sama teori permutasinya ini. Nanti aku kasih videonya tentang teori permutasi ini. Tak kirim ke WhatsApp. Iya, oke. Nggak ada video langsung tadi. Enggak. Share screen Pak Odis, langsung video. Alah. Oh iya, saya tak buka Volume ini gede napa? Aku belum share screen kita Di suaramu lo Dis gak kerungu Dis. DC. Gede napa Odis? Ya maksudnya screen gede no. Full screen. Krungu suarane. Enggak. Apa mau Odis ngomong Odis? Gak paham.
mungkin linknya kasih Iya. Oh, jadi itu gitu loh, Re. Terus 2 itu jadi 4. Nah, itu sebelahannya gitu loh. Terus yang 3. Nah, 3 itu ada 2. Terus ada 5 gitu. Oh, enggak pakai. Kenapa? Ya wes ayo lanjut aja loh, di-sharekan. Makan mie enak. Saya. Oke, lanjut presentasi Gisa. Slide-nya Wan. Selanjutnya, the unsolvability of the quantic. Abel memberikan bukti yang dapat diterima pertama dari hal dapat mencairkan dari kuantik dan ia menggunakan ide-ide yang ada di permutasi dari akar tetapi sedikit baru. Contohnya yaitu pangkat n-1 sama dengan 0, setiap akarnya dinyatakan sebagai pangkat dari salah satu di antara mereka sehingga semua dapat diekspresikan secara rasional dalam suatu x, dan untuk akar x dan theta x dalam kurung theta dan theta 1 adalah fungsi rasional dapat diselesaikan secara aljabar. Hasilnya seperti kasus siklotomi selalu dapat mengurangi solusi persamaan bantu derajat prima. Karena hasil inilah kelompok komutatif sering disebut dengan abelian. Selanjutnya, aku gak paham. Selanjutnya yaitu simbol algebra. Yang pertama, Picok treatise on algebra. Jadi, Picok itu menyelamatkan hal-hal negatif dan imajiner dengan membedakan dua jenis aljabar, yaitu aljabar matematika dan aljabar simbolis. Aljabar aritmatika. Aljabar aritmatika disebut juga aljabar universal, yaitu alat untuk mengembangkan prinsip dasar aritmatika dan bilangan real non-negatif dengan menggunakan huruf daripada angka. Misalnya, A dikurangi dalam kurung B dikurangi C sama dengan A ditambah C dikurangi B untuk C kurang dari B dan B kurang dari C, B kurang, salah, B min C kurang dari A, sehingga dapat dilakukan pengurangan. Kemudian aljabar simbolis. Dalam aljabar simbolis, huruf atau simbol tidak perlu ada interpretasi tertentu. Manipulasi dengan simbol harus diturunkan dengan analogi manipulasi dalam matematika, tetapi dalam aljabar simbolis tidak perlu membatasi jangkauannya. Misalnya, sebuah bilangan negatif itu hanyalah sebuah simbol dari bentuk min A. Selanjutnya, De Morgan. Selanjutnya ikut awan. Iya. Oh, berarti ada yang, oh iya, salah baca. Selanjutnya De Morgan dan hukum aljabar.
De Morgan menyebutkan bahwa orang dapat membuat sistem aljabar dengan membuat sebarang simbol dan menciptakan hukum di mana simbol itu dioperasikan. Contohnya diketahui simbol M plus N. Oh, Wan, slide-nya yang tadi Wan bener sebelumnya. Nah, maaf. Nah, di simbol M plus N itu adalah satu relasi tunggal, yaitu bahwa M plus N adalah sama dengan N plus M. Di situ N dan M kemungkinan bisa angka dan tanda plus mengalihkan yang pertama dan yang kedua, atau juga bisa N dan M mungkin laki-laki dan perempuan, atau bisa juga N dan M mungkin negara. Jadi, De Morgan ini berasumsi tentang adanya kebebasan untuk membuat aksioma aljabar untuk simbol dapat mewakili hal-hal selain kuantitas atau besaran, tetapi tetap tidak melanggar aturan aljabar yang ada, yaitu substitusi komutatif dan eksponensial. Lanjut. Selanjutnya, Hamilton, bilangan kompleks dan kuarter. Hamilton membenarkan penggunaan negatif dan imajiner dalam aljabar. Bilangan negatif atau bilangan yang menunjukkan kurang dari 0 dapat dikalikan dengan produk bilangan positif dan bisa juga dengan bilangan kuadrat angka. Bilangan imajiner dapat ditentukan atau dipahami atau ditemukan dan operasi oleh semua aturan bilangan positif negatif, seolah-olah tunduk pada aturan itu meskipun memiliki kontak negatif, dan karena itu harus dianggap sebagai bilangan imajiner bukan bilangan negatif positif, belum juga angka 0. Hamilton berasumsi bahwa himpunan M dari momen yang diurutkan relasi sehingga semua A, B di M A, B di M dan A sama dengan B atau A kurang dari B atau A lebih dari B. Jadi A, B itu ekivalen dengan CD jika terpenuhi B identik dengan A, maka D harus identik dengan C. Selanjutnya, quaternions dan vektor. Dalam risalah Taib menjelaskan tentang mengandung padanan hukum operasi modern operasi produk titik dan silang vektor meskipun tertulis dalam notasi angka 4. Dia menunjukkan bahwa S alfa beta sama dengan T alfa T B cos theta, di mana T alfa dan panjang adalah panjang alfa beta. Dan V alfa beta sama dengan T alfa T beta sin theta nu, di mana nu sama dengan vektor tegak lurus dengan alfa beta. Nah, di sini Maxwell menyadari setelah membaca risalah Taib bahwa aljabar lengkap quaternions tak perlu dibahas konsep fiksi. Itu hanya ada dua jenis produk vektor, yaitu perkalian titik, yang kemudian notasi modernnya kita kenal sebagai A titik B, dan perkalian silang A kali B. Selanjutnya, Ball dan Logics. Di sini menjelaskan tentang penyelidikan hukum fundamental dan operasi pikiran di mana penalaran dilakukan untuk memberikan ekspresi kepada mereka dalam bahasa simbolik dan kalkulus, dan identitas dasar ini untuk membangun ilmu logika dan membangun metodenya. Tanda-tanda dasar yang dengan benar. Di sini ada preposisi 1, yaitu semua operasi bahasa sebagai instrumen penalaran mungkin dilakukan oleh sistem tanda yang terdiri dari elemen-elemen, yaitu sistem literasi sebagai
seperti X, Y, dan lain-lain mempresentasikan sebagai subjek konsepsi kita, kemudian tanda-tanda operasi ditambah, dikurang, dikali merupakan singkatan dari operasi pikiran, dan tanda identitas yaitu sama dengan. Selanjutnya matriks dan sistem persamaan linier. Ide dasar matriks. Ide dasarnya ada dari Gauss, Cauchy, dan Ferdinand Gotthold. Gauss mempertimbangkan gagasan substitusi linier yang mengubah suatu bentuk menjadi lain, misalnya FAE kuadrat ditambah 2BEY ditambah CY kuadrat. Sehingga ditemukan substitusinya X sama dengan bla 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 ya, dan Y sama dengan bla 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 bla. Kemudian F itu diubah menjadi bentuk kedua, F aksen sama dengan yaitu, maka substitusinya ditemukan X aksen sama dengan bla 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 dan X Y aksen sama dengan itu. Kemudian dari kedua substitusi tersebut disubstitusikan ke X dan ke Y. Kemudian yang kedua dari Cauchy memperkenalkan determinan untuk mengganti beberapa istilah lama tetapi juga digunakan singkatan A1,N mewakili yang disebut sistem simetri seperti gambar di PPT. Di situ ada dua sistem alpha 1,N dan A1,N untuk mendapatkan sistem baru M1,N yang ditentukan oleh hukum perkalian yang sudah dikenal. Kemudian dari Ferdinand Gotthold memperkenalkan notasi eksplisit S kali T untuk menunjukkan substitusi tersusun. Aku gak paham, Re. Selanjutnya, operasi matriks. Ada determinan dan inverse. Determinan yaitu pengaturan suku yang lonjong terdiri dari M baris dan N kolom, karena dari pengaturan itu kita boleh membentuk berbagai sistem determinan. Solusi dari sistem determinan ini menggunakan apa yang disebut inverse. Kemudian perkalian dan sebagainya. Penambahan matriks persis sama dengan penambahan jumlah aljabar, biasa sehubungan dengan komposisi mereka. Lanjut. Ini operasi matriks kan kita sudah tahu ya, seperti yang ada di ALE. Selanjutnya eigenvalus dan eigenvektor. Nilai eigen sebuah matriks adalah solusi alfa, salah satu dari persamaan matriks AX sama dengan alfa X, di mana A adalah N kali N matriks dan X adalah matriks N kali 1, atau XA sama dengan alfa X, di mana A adalah N kali N matriks dan X adalah matriks N kali 1. Vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen alfa adalah vektor X yang memenuhi persamaan yang sama. Nah, ini tuh aku nggak paham, Ra. Mungkin nanti ada yang paham bisa menambahkan. Selanjutnya, canonical forms. Bentuk kanonik Jordan merupakan matriks Jordan yang similar dengan matriks alasnya. Itu gambarnya belum aku tunjukkan. Matriks Jordan terdiri dari blok-blok Jordan. Blok-blok Jordan merupakan matriks segitiga atas yang ukurannya N kali N dengan diagonal utama alfa. Superdiagonal bernilai 1 dan semua entry lainnya adalah 0. Ya, begitu. Jadi, matriks Jordan itu terdiri dari matriks segitiga atas berukuran N kali N dan semua entry lainnya adalah 0. Kemudian, dua gadis, astagfirullah, salah ketik. Dua matriks, maksudku ini. Dua matriks
Dua matriks persegi A dan B dikatakan serupa jika matriks non-singular P dengan A sama dengan inverse P inverse BP, di mana P inverse adalah inverse matriks non-singular P, dan dua matriks yang mirip memiliki sifat yang sama yang disebut varian-varian keserupaan meliputi determinan, inverse, rank, nulitas, trans, polinomial karakteristik, nilai eigen, dan dimensi ruang eigen. Selanjutnya solusi dari sistem persamaan. Bentuk umum persamaan linier mempunyai matriks yang bersesuaian yang disebut augmented, seperti gambar ini. Penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode eliminasi dan substitusi, yaitu pertama menukar letak dua persamaan, kedua mengalihkan suatu persamaan dengan skala tak nol, skala bukan skalar, yang terakhir menambah suatu persamaan dengan kelipatan persamaan yang lain. Nah, langkah itu kemudian dikenal dengan OBE, operasi bilangan elementer, yang berpengaruh pada matriks yang diperluas, yaitu dengan cara menukar letak dua baris, mengalihkan suatu baris dengan skala tak nol, menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, tujuan OBE yaitu membentuk matriks menjadi lebih sederhana atau bentuk eselon baris. Prosesnya disebut eliminasi Gauss. Jika matriks yang dihasilkan bentuk eselon baris tereduksi, maka prosesnya disebut eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya yaitu kelompok group and field the beginning of structure. Slide selanjutnya, Wan. Nah, yang pertama ada Gauss dan bentuk kuadrat. Gauss ini menghitung nilai fungsi f(x) pada beberapa titik tertentu. Pada metode kuadratur Gauss terdapat dua perumusan untuk mendapatkan nilai integrasi numerik, yaitu kuadratur Gauss-Legendre dan metode kuadratur Janshau-Curtis. Adalah metode aproksimasi integral yang memiliki ketelitian yang hampir sama, namun Gauss-Legendre cenderung lebih sederhana dan mudah dimengerti. Fungsi f(x) di sini ada intervalnya, misalnya intervalnya antara x kurang dari sama dengan 1 dan x kurang lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 1 untuk n titik besar, n lebih dari sama dengan 3. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus interpolasi Hermite. Interpolase tersebut berbentuk polinomial yang berderajat 2n-1 dengan menggunakan n titik, dengan memisalkan n titik tersebut adalah titik-titik pembuat nol pada polinomial Legendre, maka diperoleh perumusan yang dinamakan integrasi kuadratur Gauss-Legendre. Kok lucu ya, Legendre. Kemudian Kronecker dan struktur grup abelian. Untuk menentukan apakah suatu bilangan dengan operasi tertentu merupakan grup komutatif atau grup abelian, kita perlu menunjukkan dua hal. Pertama, yaitu himpunan dengan operasi tersebut merupakan grup, dan kedua, kita perlu mengecek keberlakuan sistem komutatif. Sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ini bersifat komutatif, sehingga bilangan bulat positif merupakan grup komutatif atau grup abelian. Grup yang tidak memenuhi sifat komutatif disebut grup non-komutatif atau grup non-abelian. Sebagai contoh, pembaca dapat menunjukkan bahwa himpunan M yang berisi matriks-matriks berordo 2x2 dengan determinan tak nol merupakan grup terhadap operasi perkalian matriks.
Sehingga misalkan A dan B sebarang anggota himpunan M, maka apa berlaku AB sama dengan BA? Jika berlaku, kita perlu membuktikannya. Jika tidak, kita perlu membuktikan dengan memberi contoh penyangkal. Untuk matriks A dan B diperoleh nilai AB dan nilai BA. Oh, gak usah wes. Oh iya wes, aku gak paham sing iki. Abelian. Oh, misalkan diperoleh AB ini tidak sama dengan BA. Meskipun untuk pasangan matriks tertentu berlaku sifat komutatif dengan contoh penyangkal seperti itu, kita telah menunjukkan bahwa secara umum sifat komutatif tidak berlaku pada MX. Apa ini? Itu lora yang simbolnya dalam kurung M besar, koma, tanda silang, tutup kurung. Jadi M, tanda silang bukan grup abelian. Sudah. Terima kasih untuk presentasi. Sudah ya. Iya. Iya, mungkin ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Mungkin saya tutup gitu dah. Iya juga. Sudah itu dong. Bisa Gimana dia? unmute ayam. Oh iya ya Allah. Aku mau nanya. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, saya tutup ya. Tanya Nep. Tanya apa dua gadis? Ayo dia dulu. Enggak sih, cuma mau tanya itu Nep. Apa kan yang segitiga Pascal yang tadi kamu kasih tuh kan Le. Aku nggak tahu. tadi itu loh yang apa namanya? Yang dua segitiga Pascal. Iya. Nah, Kenapa? berarti kan dulu segitiga Pascal itu banyak macamnya gitu ya, gak cuma satu yang sekarang kita tahu gitu. Iya, tapi kenapa ya kok yang itu pakai nama Pascal gitu ya? Nah iya. Dan lagi pula itu. Nah, ya itu gimana? Angkas Malah lan. kamu yang tanya, Nep. Ya mungkin Bapak Sofan bisa meluruskan ya. Ya berarti intinya kan banyak macamnya kan ya, gak cuma yang kita tahu yang sekarang itu toh. Iya. Oke deh, sudah. Tapi nggak banyak macam sih. Menurutku, rame aja kendaraan lewat. Nah, cuma menurutku itu tuh berkembang gitu loh dari yang orang itu berubah sehingga yang kita kenal seperti itu begitu. Itu sih kalau sepemahamanku. Halo, bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bisa. Anda itu aja nih, makasih. Iya, soalnya itu aku lihat dari kedua segitiga Pascal itu bersama gitu loh, cuma ada penambahan gitu. Mungkin dari yang segitiga Pascal yang kita tahu sekarang itu proses dari yang itu begitu. Oke, terima kasih. Kuro mau tanya apa? Aku mau nanya ke Disa. Yang aljabar aritmatika sama simbolis itu loh. Pakai share screen nggak? Serah sih. Gak usah ya, gak apa-apa. Disa, tadi kan ada Disa tah? Ada. Tadi kan aljabar aritmatika sama simbolisku sama-sama huruf atau simbolnya tidak perlu ada interpretasi tertentu ya. Terus perbedaan mendasarnya apa antara aljabar aritmatika sama simbolis? Gitu. Suara ayamnya wis gak enak ya. Oh enak Jian. Kalau aljabar simbolis itu kan misalnya bilangan negatif itu
hanya sebuah simbol dari bentuk negatif A. Misalnya, seperti akar negatif 1 itu tuh ya hanyalah simbol untuk mematuhi akar kuadrat dalam persamaan aritmatika. Oleh karena itu, akar negatif 1 kali akar negatif 1 sama dengan 1. Di buku seperti itu. Ya, aku pahami mek iku tok. Ya, terima kasih. Bisa diterima, Kuratul? Bingung. Iya, sama. Aku juga. Gimana, Todis? Itu loh, tadi itu kan aljabar aritmatika sama simbolis itu screenmu itu tulisannya sama, huruf atau simbol tidak perlu ada interpretasi tertentu. Gitu. Terus apa dong bedanya simbolis iya, sama aritmatika gitu? Oh, kalau aljabar aritmatika itu disebut juga aljabar universal atau alat untuk mengembangkan prinsip dasar aritmatika dari bilangan real non-negatif dengan menggunakan huruf daripada angka. Jadi kalau aljabar aritmatika itu menggunakan huruf daripada angka. Kalau aljabar simbolis, huruf atau simbol tidak perlu ada interpretasi tertentu. Mungkin tulisanku yang di PPT itu salah deh. Saya tengok share screen lagi, Wanda. Kelewatan, Wan. Nanti Belum bila share apa screen yang ya? mana ya? Sebentar. Ini. Kelewat yang simbol algebra. Nah, bawah. Nih. Iya. Oh iya, salah tulisanku. Itu yang di aljabar aritmatika, huruf atau simbol tidak perlu ada interpretasi tertentu itu bukan. Itu yang di aljabar simbol list garisnya. Maaf. Oh, berarti cuma satu tok ya yang menggunakan huruf daripada angka itu ya? Ya, jadi yang aljabar aritmatika yang cuma di poin 1, nah poin 2 itu dihapus gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih. Wanda belum share screen ya? Wanda belum share screen. Sudah, astagfirullahalazim. Lo nggak ada. Sudah. Biasa aja dong. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya rasa nggak ada ya. Baik, saya tutup. Nggak ada pertanyaan beneran. Mungkin mau tanya sama Lagrange atau apa gitu loh, Rek. Dua gadis. Lapo Pi. Sudah, Rek. Absen tak ini. Ada screenshot dong. Sudah ada yang screenshot. Duh, ayo dibuka videonya. Lo pakai tadu ya Allah, Jangan. buluk banget aku. Oh. Ayo. Nah, udah. Ayo. Ya nggak ada.
Ayo Rek. Kayak biji. Rania, makasih. Oh iya, makasih Rania. Udah dibantu nge-record lo ya, udah dibuatin mic juga. Ya, sama-sama. Hai teman-teman. Udah on cam semua ada ini. Ayo kita screenshot. Dia, Diana, Safira, Mila, Sabrina, Silvi, Ulin, Bella. Hayu. Sap. Sabrina. Yang masuk cuma 18 orang. Tadi 22 terakhir. Udah ada ini, ayo. Dia nggak ada wajahnya masih N. Silvi, Ulin, Dinda, Bella. Nggak ada wajahnya. Oke. Mila nggak bisa on cam. Ya, sekarang ya. 1, Bel, 2, 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih teman-teman. Makasih juga. makasih Rania. Makasih teman-teman. Terima kasih. Udah ya. Udah boleh live kan? Live kan ya? Recordnya jangan lupa tolong. Ini recordnya nggak dihentiin, Tara. Halo, suara saya kedengeran.